Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, barangkali dari teman-teman ada yang pakai laptop, boleh minta tolong untuk share screen. Karena sini menggunakan HP. Ya, Terima kasih, Kang Ilman. Ya, screen-nya sudah sampai nih, Kak. Proses Sudah. oleh Bapak. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang konseling sekolah berbasis bukti. Ya, dalam hal ini berarti model praktik terpadu dan pendidikan konselor sekolah. Gitu. Sebelumnya memang istilah ini diperkenalkan ya di sekolah Amerika ya sebagai asosiasi konselor gitu. Dalam hal ini kita melihat apa itu evidence based practice gitu. Berarti di dalam hal ini EBP itu berarti evidence based practice itu didefinisikan sebagai strategi, intervensi dan cara kerja gitu yang memiliki bukti penelitian yang memang istilahnya manjur gitu ya. Dan memang EBP ini telah diadopsi secara luas dalam profesi pendidikan serta layanan sosial gitu. Dan seperti halnya Departemen Pendidikan Amerika Serikat gitu ya, pada tahun 2003 Badan Akreditasi dan Dewan Etika memanggil EBP itu di seluruh profesi gitu. Jadi memang setelah analisis konten artikel ini peer review gitu ya dari 10 tahun Asosiasi Konseling Amerika (ACA) gitu kan. Seperti halnya Barrio Minton dan rekannya gitu. Pada tahun 2014 itu menemukan bahwa kelangkaan informasi EBP dalam semacam beasiswa gitu. Pendidikan konselor itu mereka menyarankan peningkatan fokus pada evaluasi intervensi dan kompetensi penelitian gitu. Selanjutnya, nah ini mengintegrasikan EBP dalam program pendidikan konselor sekolah secara teoretis itu dapat meningkatkan praktik dalam berbagai cara gitu. Menurut Patel dan rekan gitu ya, menjalankan praktik penerapan EBP termasuk mengukur hasil siswa itu bukan hanya menyajikan secara teoritis saja gitu. Jadi harus disajikan dalam bentuk apa istilahnya menggunakan data untuk menentukan kebutuhan gitu. Jadi memang dalam hal ini untuk metodologi penelitiannya di sini menggunakan pendidikan itu dalam hal ini jadi menggunakan data untuk menentukan kebutuhan itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua mengidentifikasi intervensi atau praktik yang didukung penelitian yang dapat diterapkan untuk mengatasi kebutuhan yang ditentukan sebelumnya. Selanjutnya mengevaluasi apakah intervensi yang diterapkan itu efektif atau tidak gitu. Next, nah ini cara yang paling berdampak untuk mempelajari data adalah dengan terlibat secara konkret dalam proses pengumpulan dan interpretasi data gitu. Jadi yang pertama itu kita membuat survei siswa, selanjutnya orang tua gitu kan. Setelah itu atau guru gitu kan secara atau dalam hal ini 10 sampai hingga 15 pertanyaan gitu. Berdasarkan pembelajaran sebelumnya tentang prinsip-prinsip desain survei yang kuat gitu. Selanjutnya adalah menemukan mitra konselor sekolah untuk melakukan survei. Yang ketiga itu melaporkan temuan statistik dasar dengan menggunakan grafik dan bagian visual. Selanjutnya yang terakhir ada menulis laporan singkat tentang apa yang disarankan hasil survei untuk sekolah gitu. Nah, selanjutnya untuk metodologi penelitian ini memang cara yang cara yang memang paling berdampak gitu ya untuk mempelajari data itu memang dengan terlibat secara konkret gitu dalam proses pengumpulan dan interpretasi data tadi gitu. Selanjutnya untuk hasilnya ya, untuk hasilnya
dalam konseling sekolah gitu. Jadi intervensi berbasis bukti itu dapat berupa pendekatan konseling gitu, kurikulum kelas, dan program-program yang ada di seluruh sekolah gitu. Jadi memang pembaruan terbaru untuk model konseling sekolah berbasis bukti itu mencakup pertimbangan yang lebih besar dari berbagai konteks sosial siswa gitu kan, dan berbagai identitas titik temu mereka gitu. Nah, ini implikasi untuk praktik konseling sekolah ya. Memang konselor sekolah itu dapat membentuk tim data gitu ya. Jadi membentuk tim datanya di sini berfokus pada EBP yang memang pertama itu mengumpulkan data akademik gitu ya, pasca sekolah, menengah gitu kan, maupun sosial gitu atau emosional di seluruh sekolah untuk menyoroti berbagai kebutuhan siswa. Yang selanjutnya itu mengidentifikasi opsi intervensi yang tepat dan ketat berdasarkan tujuan yang spesifik dan terukur. Gitu. Yang terakhir itu mengevaluasi dampak jangka pendek dan jangka panjang dari intervensi terhadap hasil belajar siswa. Dan memang di sini pun ada yang disebut sebagai pendekatan-pendekatan dalam EBP itu apa saja sih? Gitu. Nah itu ada pendekatan yang pertama, ada pendekatan kursus yang berdiri sendiri, gitu. Praktik berbasis bukti dalam konseling sekolah gitu. Yang kedua ada integrasi program. Ketiga itu ada integrasi program dan masyarakat. Ya. Nah untuk yang pendekatan ke satu itu memang mengembangkan keterampilan EBP ini yang dibutuhkan oleh peserta pelatihan konselor itu atau peserta pelatihan konselor sekolah itu untuk pengetahuan sekolah mereka di masa depan adalah komponen kunci dari kursus praktik berbasis bukti dalam konseling sekolah yang memang dikembangkan di institusi menurut Carey dan Harrington ya 2017. Jadi memang kursus ini didasarkan pada teori pembelajaran konstruktivis gitu, yang menekankan pentingnya pembuatan makna melalui penerapan pengetahuan dan keterampilan baru secara langsung gitu. Dalam hal ini berarti dengan berpartisipasi aktif gitu kan dalam aplikasi praktis pembelajaran dengan bekerja dengan data aktual gitu. Datanya data yang aktual daripada hanya terlibat dalam pengalaman teoritis dan pasif gitu. Jadi memang siswa konseling di sini memperoleh pengetahuan yang lebih andal dan dapat dipercaya gitu. Selanjutnya pendekatan yang kedua adalah integrasi program. Dan ini pun merupakan salah satu cara yang efisien untuk memastikan bahwa EBP itu diajarkan secara efektif dalam program pendidikan konselor. Dalam program pendidikan konselor sekolah adalah dengan cara sengaja memodelkan penggunaan data dan penelitian yang relevan di setiap kursus gitu. Sama seperti banyak program yang dengan sengaja mengintegrasikan kompetensi, gitu, mengintegrasikan kompetensi multikultural dan praktik keadilan sosial ke dalam semua kursus. Gitu. Dan memang elemen EBP itu dapat dimasukkan dalam setiap aspek aspek pendidikan konselor sekolah gitu. Mulai dari konseling perguruan tinggi gitu, karir hingga dukungan-dukungan akademik gitu. Jadi di setiap kelas memang pendidikan konselor itu pendidikan konselor sekolah dapat memilih bacaan yang memang menyediakan model penggunaan data untuk mengidentifikasi gitu, kebutuhan siswa dan target intervensi dan menggunakan hasil penelitian serta evaluasi untuk mengidentifikasi praktik yang terbaik ya. Selanjutnya pendekatan ketiga itu ada integrasi program dan masyarakat gitu. Dan memang cara yang paling komprehensif gitu ya untuk menggarisbawahi EBP itu dalam program pendidikan konselor itu adalah dengan mengintegrasikan praktik-praktik ini itu ke dalam keseluruhan program termasuk kursus, strategi pedagogis gitu kan, pengawasan maupun kolaborasi dengan praktisi gitu, yang memang membutuhkan kolaborasi komunitas. Nah, ini sangat penting gitu. Nah, dalam hal ini dalam konseling sekolah gitu. Jadi intervensi berbasis bukti itu dapat berupa pendekatan konseling, kurikulum kelas dan program di seluruh sekolah. Selanjutnya untuk
evaluasi dari pengetahuan tentang intervensi berbasis penelitian dalam kondisi sekolah itu sudah di-share tadi di makalah, namun lupa tidak dicantumkan dalam PowerPoint tadi. Terakhir barangkali untuk tadi dalam hal ini jadi kesimpulannya berarti memang untuk upaya dalam upaya menggabungkan model EBP ke dalam lingkungan pendidikan dan pelatihan itu sangat penting bagi profesi pendidikan konselor. Melakukan hal tersebut merupakan mandat etis dan sesuai dengan standar akreditasi menurut Mario Minton. Nah, meskipun pendidik konselor mungkin menolak pemasukan EBP ke dalam kurikulum mereka, namun mereka memiliki banyak cara untuk melakukannya, termasuk 3 pendekatan yang disajikan dalam presentasi tadi. Terima kasih, itu saja yang barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator.